Ibu sekalian yang telah memilih TAEP sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris kita dalam rangka pemenuhan salah satu prasyarat portofolio yang dipersyaratkan oleh Dikti untuk sertifikasi dosen. Semoga tujuan Bapak Ibu semuanya terpenuhi dan melampaui passing grade yang telah ditetapkan oleh Dikti. Ibu Bapak sekalian, dalam kesempatan ini izinkan saya memesankan dua hal saja. Yang pertama adalah kaitannya dengan yang biasa kita lakukan di awal, yaitu tentang data diri pada Bapak Ibu sekalian. Data diri Bapak Ibu sekalian merupakan suatu hal yang penting untuk kita inventarisir dan kita upload ke portal Dikti, sehingga di antara kita, baik itu panitia maupun ibu bapak sekalian, kami minta untuk cek recheck kaitannya spelling nama, ejaan nama, demikian juga digit demi digit dari NIDN Bapak Ibu sekalian dan home base-nya, sehingga semuanya betul-betul match dengan portal Dikti. Jika itu nanti tidak kita lakukan dan ada kesalahan, tentu semuanya akan menghambat kita dari panitia yang akan melaporkan, demikian juga menghambat laju administratif Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kami mengajak secara bersama-sama sebelum kita melakukan tes masih ada waktu untuk saling koreksi terkait dengan identitas diri. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, sebagai pelaksana tes yang telah ditunjuk oleh Dikti bersama penyedia tes yang lainnya di Indonesia ini, kami Lembaga Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang senantiasa berterima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami mengajak bersama-sama untuk melakukan tes yang kita kembangkan ini, yaitu Test of Academic English Proficiency, secara jujur, secara fair, kaitannya dengan bagaimana kita menyelenggarakan. Aspek kejujuran ini tentu setiap saat kami melakukan tes online, setiap periode, senantiasa kami ingatkan karena apa? Karena dari waktu ke waktu, dari periode yang sebelumnya, setiap periode, itu hampir saja ada yang melakukan ketidakjujuran, sehingga terpaksa kami melakukan sesuatu sesuai dengan protap yang telah ditetapkan. Untuk ini, sekali lagi kami memohon dengan sangat agar di antara kita tidak terjadi suatu hal yang membuat ketegangan begitu, maka Bapak Ibu nanti kami minta untuk betul-betul memperhatikan protap yang telah atau yang akan disampaikan oleh panitia kaitannya dengan bagaimana mengerjakan, demikian juga bagaimana aspek pengawasan. Ibu Bapak sekalian, perlu diketahui bahwasanya TAEP online ini meskipun dilakukan secara online, demikian juga piranti untuk mengawasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tidak salah menurut hitungan kami, 5 di antara Bapak Ibu sampai 7 peserta itu kami awasi melekat. Detik demi detik kita awasi, sehingga kami juga standby di laboratorium UMM Malang untuk mengawasi Bapak Ibu sekalian. Dengan kata lain, meskipun ini online, tapi Bapak Ibu tidak dibiarkan begitu saja untuk melakukan sesuka hati kita. Tentu ini sesuatu hal yang perlu kita sampaikan karena tuntutan dari Dikti yaitu adanya tes yang secara konten juga valid, dari aspek penyelenggaraannya pun juga sah valid untuk itu. Oleh karena itu kami yang diberi amanah itu senantiasa ingin mengaktualisasikan amanah itu dalam perbuatan yang telah ditetapkan. Ini penting Bapak Ibu sekalian, sehingga sekali lagi kami minta kejujuran dan demikian juga
niatan Bapak Ibu sejak awal untuk melakukan tes itu betul-betul sekedar mengukur, jangan melakukan kegiatan-kegiatan lain selain mengukur kemampuan bahasa Inggris itu. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekiranya nanti ada permasalahan, tentu kami akan senang hati mendampingi Bapak Ibu selama technical meeting. Oleh karena itu nanti akan kita beritahukan kaitannya dengan pelaksanaan itu sambil kita mendengarkan penjelasan dari panitia. Saya kira itu. Kami akan stay di Zoom ini bersama Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti sampai akhir. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Direktur Lembaga Bahasa UMM, Dr. Mas Duki MPD. Nah, Bapak Ibu sekalian, agenda selanjutnya adalah penyampaian materi oleh tim pelaksana tes type online. Karena informasi ini sangat penting, mohon Bapak Ibu peserta dapat memperhatikan atau bahkan bila perlu bisa mencatat. Kemudian, materi selanjutnya mengenai materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Lucy Rispita mengenai informasi pengawasan tes type. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Suara saya terdengar dengan jelas, nggih? Saya Lucy Rispita yang akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian tentang teknis pengawasan untuk pengerjaan tes type di hari Kamis. Begitu, nggih? Saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat, nggih? Nah, mohon Bapak Ibu, ini benar-benar diperhatikan apa yang akan saya sampaikan karena ini berkaitan dengan diskualifikasi atau tidaknya Bapak Ibu nanti begitu ketika type. Oke, selama pengawasan, selama tes type, Bapak Ibu akan diawasi oleh 2 orang pengawas, gitu nggih. Yang pertama ada pengawas, yang kedua ada proktor. Nah, proktor ini tugasnya nanti yang akan mengawasi kegiatan atau aktivitas Bapak Ibu di HP, begitu. Dan pengawas, ya, yang bersangkutan akan mengawasi kegiatan aktivitas Bapak Ibu di laptop gitu. Jadi selama pengerjaan selama 1,5 jam Bapak Ibu mengerjakan tes, Bapak Ibu akan diawasi oleh 2 orang. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah selama pengerjaan tes type, Bapak Ibu harus berada di ruangan yang steril ya. Maksudnya steril adalah tidak ada gangguan, baik itu gangguan suara ya maupun gangguan dari kendaraan maupun apapun itu gitu. Jadi harus tidak ada pengganggu seperti itu, nggih. Nah, yang kedua, seperti ketika kita mengambil tes pada umumnya, Bapak Ibu diharapkan untuk memakai pakaian yang rapi dan berwarna cerah dan tentunya sopan. Gitu, nggih. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sangat dianjurkan untuk tidak menciptakan kegaduhan ya. Kegaduhan di sini yang dimaksud adalah nanti ketika tes itu kan Bapak Ibu pakai headset gitu. Nah, headsetnya itu ketika Bapak Ibu ada pertanyaan ya, ketika tesnya berlangsung itu mohon di-mute ya atau mohon untuk tidak bersuara gitu. Nah, karena apa? Karena efeknya nanti akan mengganggu peserta yang lain. Karena Bapak Ibu ketika ngomong atau ketika bersuara, ya, maka suara Bapak Ibu juga akan terdengar di peserta yang lain ketika mendengarkan tes listening. Dan itu sangat mengganggu. Begitu, nggih? Nah, selanjutnya ini wajib, ya. Jadi wajib hukumnya bagi Bapak Ibu untuk menggunakan headset. Ya, tapi headsetnya tidak boleh yang Bluetooth ya Bapak Ibu. Headsetnya itu yang ada speakernya. Boleh seperti yang saya pakai sekarang ini adalah headset bawaan dari handphone atau headset yang di telinga itu. Begitu. Ketika Bapak Ibu mendengarkan musik kan itu pakai headphone gitu. Headphone yang ada speakernya. Nah, itu boleh dipakai gitu. Mbak, apakah boleh memakai
yang Bluetooth tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi jenis headsetnya itu headset bawaan handphone atau headset yang untuk mendengarkan musik yang ada di telinganya. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya ini di Zoom ya, biasanya Bapak Ibu itu menggunakan virtual background ya. Seperti yang digunakan Bapak Direktur Mas Duki itu kan menggunakan virtual background. Nah, itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi biarkan saja. Misalkan di belakangnya Bapak Ibu itu ada tembok, ya udah biarkan gitu. Jadi tidak boleh menggunakan virtual background. Karena apa? Karena supaya memudahkan pengawas kami dan juga proktor kami ya selama pengerjaan tesnya Bapak Ibu ya. Karena jika Bapak Ibu menggunakan virtual background, kami tidak tahu apakah di belakang Bapak Ibu itu ada orang atau ada apapun itu gitu. Jadi penggunaan virtual background itu tidak disarankan atau tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya penggunaan virtual high definition atau HD ya, bagi Bapak Ibu yang tidak tahu mungkin fitur HD itu ada di mana. Fitur HD itu ada di bagian icon di video. Ya, kan itu ketika Bapak Ibu nge-zoom seperti ini, nggih. Kan itu ada ikonnya ya, ada icon mute, stop video, security gitu, nggih. Nah, icon HD itu ada di yang bagian video, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu klik, nanti di setting, nah itu nanti ada tulisan HD, begitu. Dimohon untuk tidak mencentang bagian HD-nya itu. Begitu, nggih. Karena apa? Karena penggunaan fitur ini nanti bisa jadi ketika Bapak Ibu menggunakan kuota internet ya atau menggunakan tethering itu jadinya rada-rada nge-lag seperti itu. Jadi tidak disarankan. Nah, selanjutnya ini adalah mematikan atau memute Zoom, maksud saya audio speaker Bapak Ibu di laptop. Kan Bapak Ibu menggunakan headset, nggih, gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu ada pertanyaan, ada yang ditanyakan selama tesnya, itu dimohon untuk tidak bersuara di laptopnya. Terus gimana Mbak kalau misalkan ada yang ditanyakan, mohon untuk menghubungi pengawas melalui chat box ya, baik itu chat box di Zoom maupun chat di WA gitu. Untuk itu Bapak Ibu semua disarankan untuk menyimpan nomor pengawas kami ya, supaya nanti ketika ada kendala yang Bapak Ibu temui, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi pengawas di grupnya masing-masing. Seperti itu, nggih. Nah, lalu yang nomor 9, ini menyalakan audio pada Zoom ponsel dan mengatur volume Zoom ponsel agar tetap terdengar namun tidak mengganggu. Gitu. Jadi Bapak Ibu kan diharapkan untuk menginstal Zoom di laptop. Ya, sekarang kan Bapak Ibu pakai Zoom di laptop ya. Gitu. Dan di HP-nya jangan lupa juga untuk diinstal gitu Zoom-nya. Karena apa? Karena nanti Bapak Ibu akan menggunakan 2 perangkat, yaitu perangkat laptop dan juga perangkat HP. Nah, Zoom yang di HP inilah yang harus di-unmute gitu. Untuk apa? Untuk mendeteksi ada tidaknya suara. Ya. Karena proktor kami yang akan mengawasi Bapak Ibu di HP, ya, mereka akan mendeteksi ada tidaknya suara atau ada tidaknya gangguan selama pelaksanaan tes. Begitu. Jadi mohon untuk di Zoom HP itu suaranya jangan di mute gitu, tapi di unmute. Begitu nggih? Oke. Nah, selanjutnya poin ke-10, apabila terjadi kendala selama login dan pengerjaan tes, maka Bapak Ibu harus menghubungi pengawas melalui fitur chat Zoom seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi jangan di unmute yang speakernya atau yang di headsetnya gitu. Tapi langsung menghubungi melalui fitur chat Zoom atau chat WhatsApp gitu. Bapak Ibu kan sudah dibagi grup ya nanti. Nah, itu nomor pengawasnya atau nomor proktornya silakan di-save
atau silakan disimpan. Begitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah prosedurnya, ya, prosedur pengawasannya. Ya. Bapak Ibu diharapkan untuk rename atau mengganti namanya di Zoom, mengganti nama grup. Ya. Misalkan Bapak Ibu ada di grup A, nah, maka grup A underscore nomor pesertanya, ya, juga nama lengkapnya Bapak Ibu. Begitu. Jangan khawatir, ya, besok ini akan disampaikan ulang oleh pengawasnya. Jika Bapak Ibu lupa, harus ada nama grup, nama peserta, juga nama Bapak Ibu. Begitu. Jadi ini akan disampaikan ulang nanti oleh pengawasnya. Begitu nih. Nah, setelah itu, setelah masuk Zoom, Bapak Ibu akan dibagi menjadi beberapa breakout room sesuai dengan Zoom-nya. Jadi pengawasnya nanti yang akan memasukkan Bapak Ibu ke dalam breakout room-nya masing-masing. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu tinggal mengakses aja dan tinggal menunggu saja untuk pengawasnya memasukkan Bapak Ibu ke dalam breakout room-nya tersebut. Begitu, ya? Nah, yang ini juga Bapak Ibu jangan lupa, ya, untuk verifikasi identitas, pengawas kami perlu, ya, untuk memverifikasi data diri Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu bisa menunjukkan KTP atau SIM atau kartu ujian, salah satunya saja, gitu ya. Untuk apa, Mbak? Untuk verifikasi data diri, ya. Jadi kami harus mencocokkan apakah benar peserta tes yang sedang mengikuti itu, ya, sama, baik itu wajahnya ataupun namanya dan segala macamnya, seperti itu. Jadi mohon disiapkan satu di antara ketiganya, ya, yaitu boleh menggunakan KTP, ya, boleh menggunakan SIM, ya, boleh menggunakan kartu ujian atau kartu peserta, seperti itu, nggih. Nah, setelah itu nanti pengawasnya akan meminta Bapak Ibu untuk menunjukkan, ya. Jika pengawasnya meminta Bapak Ibu untuk menunjukkan identitas diri itu, maka mohon untuk di zoom in. Ya, di zoom in itu maksudnya didekatkan ke kamera, ya, sampai tidak blur, ya, Bapak Ibu, gitu. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu menggunakan KTP, maka KTP-nya harus didekatkan ke kamera sampai namanya dan wajahnya Bapak Ibu itu terlihat dengan jelas di pengawas kami, begitu, ya. Nah, selanjutnya mohon untuk memutar, ya, kamera HP-nya 360 derajat mengelilingi seluruh ruangan, ya. Dan ini kami tidak menyarankan Bapak Ibu untuk berada di ruang tamu sebenarnya, karena biasanya ruang tamu itu tempatnya orang untuk lalu lalang, ya. Jadi nanti tempatnya tidak steril gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa menggunakan ruang kelas, ya, jika Bapak Ibu ada di kampus atau di kamar masing-masing, seperti itu, yang sekiranya tertutup dan terbebas dari lalu lalang orang-orang, begitu, oke? Nah, selanjutnya Bapak Ibu mengarahkan kamera kepada port laptop untuk memastikan apakah headset sudah terpasang dengan benar. Jadi nanti HP-nya itu diarahkan, ya, ke laptopnya. Ini kan saya pakai headset kabel gitu. Nah, otomatis kan harus tercolok, terpasang ke laptopnya. Itu Bapak Ibu tunjukkan nanti, ya. Karena untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, ya, Bapak Ibu benar nih pakai headset, tapi ternyata headsetnya nggak dicolokkan, begitu. Itu kan curang, ya, namanya. Jadi kameranya harus ditunjukkan. Kami harus memastikan bahwa headsetnya itu benar-benar tercolok ke laptop, gitu, ya. Nah, selanjutnya nanti pengawas kami akan meminta peserta di sini adalah Bapak Ibu untuk meletakkan perangkat kedua, yaitu HP-nya Bapak Ibu di sebelah kiri, ya, secara landscape. Landscape itu artinya tegak, ya, Bapak Ibu, tegak, begitu, ya. Ada jarak yang terkondisikan sehingga nanti layarnya Bapak Ibu itu terlihat dengan jelas, begitu. Jadi yang harus Bapak Ibu lakukan adalah memastikan bahwa posisinya Bapak Ibu dan posisi laptopnya, ya, itu terlihat gitu di pengawas kami.
setelah ini akan saya tunjukkan bagaimana posisi yang tepat. Seperti itu. Selanjutnya, apabila proses persiapan dan identifikasi sudah terlaksana, maka pengawas kami akan memberikan instruksi kepada peserta untuk mengakses laman situs pelaksanaan test type. Jadi nanti laman test type-nya, laman tesnya akan diberikan oleh masing-masing pengawas. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu saja. Jadi setelah proses verifikasi selesai, setelah kami anggap sudah steril semuanya, sudah terverifikasi semuanya, maka tes bisa dilaksanakan gitu. Nah, linknya akan disampaikan atau akan diberikan oleh masing-masing pengawas di masing-masing breakout room. Seperti itu, nggih. Setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal menunggu saja ya arahan dari pengawas. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika tes sudah berlangsung, mohon untuk memute atau menonaktifkan ya suara di laptopnya Bapak Ibu ya, karena itu berhubungan dengan peserta lain. Peserta lain harus fokus mendengarkan audio listening. Ketika Bapak Ibu ngomong, maka semuanya ya akan terganggu. Begitu nggih. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di tes type ya soal itu tidak bisa dilompati. Gitu nggih. Misalkan soal nomor 1, Bapak Ibu selesai mengerjakan. Setelah itu Bapak Ibu langsung lompat di nomor 5, maka otomatis nomor 2, 3, dan 4 itu akan kosong karena tidak bisa di-back atau tidak bisa dikembalikan ke nomor yang kosong itu tadi. Begitu. Jadi harus hati-hati. Gitu ya. Nah, selanjutnya ketika Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan tes semuanya, sudah beres, sudah submit, maka boleh menghubungi panitia. Nah, selanjutnya akan seperti apa? Ya, jika panitia memperbolehkan Bapak Ibu untuk keluar dari breakout room, dari Zoom, ya, maka silakan Bapak Ibu keluar dan menunggu hasilnya. Ya, seperti itu, ya. Oke. Nah, ini ada beberapa poin penting yang perlu sampaikan juga di pagi hari ini. Yang pertama, ya, mohon untuk menyimpan nomor pengawas dan proktor kami. Jadi, ketika pengawas dan proktor kami menemukan adanya kecurangan, misalkan, ya, Bapak Ibu akan kami berikan peringatan sekali, 2 kali, 3 kali, baik itu melalui chat Zoom atau melalui telepon seperti itu. Jika pengawas kami menelpon Bapak Ibu, mohon untuk segera diangkat. Gitu. Terus berarti itunya Zoom-nya mati dong, Bu. Nggak apa-apa, Zoom di laptopnya mati nggak apa-apa. Ketika menerima telepon dari pengawas kami. Seperti itu. Maka untuk itu, Bapak Ibu diharapkan sekali lagi untuk menyimpan nomor pengawas dan proktor dari kami. Nomor 2, mohon untuk benar-benar menyimak dan membaca handout mengenai permasalahan dan sanksi pada pelaksanaan tes type. Ya, Bapak Ibu tidak diperbolehkan untuk merekam atau mengambil gambar sama pelaksanaan tes, ya, dan lain sebagainya, ya, karena itu berkenaan dengan hukum. Ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu mohon untuk benar-benar menyimak dan membaca tentang handout yang sudah kami berikan. Dan yang mohon maaf. Dan selanjutnya, mohon untuk melakukan simulasi dan mengisi fakta kesiapan. Ya, nanti akan disampaikan di bagian simulasi dan juga cek ya apakah headset Bapak Ibu dan perangkat Bapak Ibu itu sudah bisa bekerja dengan baik atau tidak gitu. Selanjutnya, Bapak Ibu mengecek kompatibilitas perangkat yang akan digunakan. Jika masih berada di bawah minimum persyaratan, maka Bapak Ibu masih bisa mencari alternatif perangkat yang lain. Seperti itu. Dan yang keenam, pada sisi listening ada beberapa macam tipe soal Bapak Ibu. Ya, ada model di mana satu audio untuk satu soal dan ada model di mana satu audio itu untuk beberapa soal sekaligus. Jadi mohon untuk diperhatikan benar-benar. Seperti itu. Nah, posisi yang tepat adalah seperti ini. Jadi ada HP dan ada layar laptopnya Bapak Ibu, posisinya adalah di samping kiri.
Ya, akan lebih bagus jika Bapak Ibu mempunyai phone holder. Ya, phone holder itu seperti ini, seperti yang di gambar. Ya, atau Bapak Ibu bisa menggunakan buku atau yang lainnya untuk menyanggah HP-nya. Seperti itu. Nah, oke. Jadi posisi badannya dan posisi screen atau layar HP-nya itu terlihat dengan jelas. Nah, ini adalah posisi yang sempurna Bapak Ibu. Ya. Jadi posisi badannya Bapak Ibu dan posisi layar laptopnya itu terlihat sempurna. Seperti itu. Ya, jadi mohon dikondisikan nanti gimana caranya Bapak Ibu untuk mengatur posisinya agar bisa menjadi seperti ini. Begitu ya? Nah, seperti ini. Seperti ini. Mohon maaf rada blur ya. Nah, seperti ini. Dan seperti ini. Ya. Jadi harus dipastikan bahwa posisinya Bapak Ibu, badannya Bapak Ibu, dan posisi layar laptopnya itu bisa terlihat jelas di pengawas dan juga proktor. Seperti itu. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak. Baik, Ibu Lucy, terima kasih atas sampaian informasinya. Selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai teknis persiapan perangkat penunjang tes yang akan disampaikan oleh Bapak Apri Wibisono. Kepada Bapak Apri, waktu dan tempat. Mohon maaf, oke. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai sanksi pelanggaran tes TAEP yang akan disampaikan oleh Bapak Brahmi Biantoro. Oke. Kepada Bapak Brahmi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk waktunya Ibu Heriliana. Bapak Ibu, sebelum saya mulai izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, apakah layar saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Mas. Sudah, oke. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Brahmi Biantoro, salah satu tim pengawas untuk TAEP di periode kali ini. Dan sekarang ya untuk sesi saya, ini adalah sebenarnya sesi lanjutan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lucy sebelumnya. Jadi apabila Bu Lucy sebelumnya itu menjelaskan tentang prosedur pengawasan, saya menjelaskan tentang penegasan aturan, termasuk dampaknya atau akibatnya, konsekuensinya apabila Bapak Ibu melanggar aturan yang sudah kami tetapkan, seperti itu. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, kami dalam pelaksanaan tes TAEP itu pada akhir pelaksanaan itu biasanya kami akan memberikan survei seperti itu. Survei pelaksanaan menggunakan Google Form yang nantinya Bapak Ibu semua di sini juga perlu isi. Seperti itu. Di akhir nanti setelah Bapak Ibu melaksanakan tes. Begitu. Nah, dari hasil-hasil survei sebelumnya terkait dengan pelaksanaan itu dari termasuk saran juga dari peserta di periode-periode sebelumnya dan juga dari pelaksanaan pengalaman kami di pelaksanaan sebelumnya itu kami memutuskan untuk membuat istilahnya penegasan aturan. Ya, penegasan aturan memperjelas kepada Bapak Ibu calon peserta tes TAEP yang istilahnya konsekuensi yang perlu diketahui begitu. Jadi nanti pada pelaksanaannya kita bisa melaksanakan tes TAEP ini dengan lancar dan juga tidak merugikan peserta yang lain. Seperti itu. Nah, ini ada contoh yang pertama adalah pelanggaran aturan sedang yang nanti bisa kami istilahnya sanksikan ke Bapak Ibu apabila melanggar nanti. Nah, untuk pelanggaran aturan yang sedang ini biasanya konsekuensinya itu adalah diperingatkan oleh pengawas, itu yang pertama paling ringan. Kemudian waktu dari Bapak Ibu waktu mengerjakan itu habis terpakai untuk menyelesaikan masalahnya. Akan tetapi perlu diketahui juga Bapak Ibu nanti dalam pelaksanaannya itu masih akan dibantu oleh tim technical problem. Karena kami nanti akan menyiapkan tim technical problem yang di breakout room tersendiri di Zoom nantinya untuk membantu Bapak Ibu apabila terjadi masalah. Nah, biasanya pelanggaran aturan yang sedang ini itu pertama adalah permasalahan device atau perangkat peserta yang terjadi tiba-tiba saat tes berlangsung.
Jadi seperti yang disampaikan Bu Lucy tadi, dan mungkin nanti setelah ini Pak Apri juga akan menjelaskan tentang device atau perangkat Bapak Ibu yang harus disiapkan. Nah, apabila Bapak Ibu sudah menyiapkan device dengan sangat bagus, sudah dipastikan aman semuanya, akan tetapi saat tes berlangsung tiba-tiba device-nya bermasalah. Ini banyak terjadi, misalkan di periode sebelumnya itu ada yang tiba-tiba zoom-nya itu yang seperti ketip-ketip gitu ya kameranya. Seperti itu yang sekarang jamak terjadi itu. Nah, itu nanti kita akan coba cari solusinya. Asalkan sebelumnya Bapak Ibu itu memang tidak ada masalah itu. Hanya terjadi secara insidental ya seperti itu. Tiba-tiba. Nah, apabila masalah seperti ini terjadi, akan nanti dibantu. Akan tetapi, kalau Bapak Ibu sudah terlanjur masuk ke tesnya, maka mohon maaf, nanti waktunya itu akan terpakai juga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi sekali lagi kami benar-benar berharap Bapak Ibu benar-benar menyiapkan device-nya dengan baik nanti. Seperti itu. Kemudian ada permasalahan koneksi internet. Nah, ini yang juga sering terjadi. Sekali lagi kita tidak tahu tiba-tiba misalkan ada masalah di provider internet seperti itu, atau mungkin mati listrik yang membuat internet tiba-tiba terputus. Nah, apabila hal itu terjadi, sekali lagi kami mohon bantuannya untuk Bapak Ibu peserta menghubungi pengawasnya nanti. Begitu ya, menghubungi pengawasnya seperti yang disampaikan Bu Lucy tadi sesegera mungkin untuk mengkonfirmasi apabila Bapak Ibu koneksi internetnya mati, atau misalkan ada mati lampu seperti itu, agar dari tim kami itu juga bisa mengkonfirmasi, oh benar peserta A atau peserta B ini koneksi internetnya mati. Begitu. Karena kami nanti juga akan mengadakan istilahnya itu pengecekan ya. Pengecekan begitu untuk memastikan bahwa masalah itu benar-benar terjadi, bukan dibuat-buat. Seperti itu. Jadi apabila Bapak Ibu tidak segera mengkonfirmasi ke kami, nanti pasti akan diperingatkan oleh pengawas. Kenapa kok tiba-tiba zoom-nya hilang? Seperti itu. Biasanya kan kalau internetnya mati, zoom-nya hilang. Kenapa kok zoom-nya hilang? Kenapa kok ini peserta kok tiba-tiba berhenti mengerjakan? Begitu. Akan diperingatkan oleh pengawas. Akan tetapi apabila Bapak Ibu tidak merespon, nah itu nanti bisa jadi pelanggaran aturan berat. Gitu. Jadi kalau masih tiba-tiba masalah koneksi internet saja, itu masih pelanggaran sedang. Tapi apabila itu tidak segera ditindaklanjuti, bisa menjadi pelanggaran berat. Seperti itu gambarannya. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan tautan link Zoom yang benar. Sekali lagi, seperti yang disampaikan oleh Bu Lucy, akan besok itu ada sistem pengawasan menggunakan smartphone dan juga menggunakan laptop atau PC. Nah, apabila Bapak Ibu salah menggunakan linknya, itu bisa jadi masalah. Kenapa? Karena semua instruksi itu disampaikan menggunakan link Zoom PC, bukan smartphone. Jadi smartphone itu untuk sarana pengawasan. Jadi semua instruksi, informasi dari pengawas itu diberikan di Zoom untuk PC. Jadi apabila Bapak Ibu salah masuk link Zoom, masuk ke smartphone misalkan, gitu ya, itu nanti Bapak Ibu tidak bisa mengikuti alur tesnya. Dan bisa saja apabila tidak segera istilahnya itu dikonfirmasi atau juga tidak diselesaikan, Bapak Ibu bisa dianggap terlambat. Karena untuk pengecekan, istilahnya untuk pengecekan peserta awal, itu menggunakan link Zoom PC. Karena yang ngecek nanti kan pengawas. Begitu, pengawas di Zoom PC. Kalau Bapak Ibu, loh kok tidak ada di Zoom PC, Bapak Ibu salah masuk ke Zoom smartphone, jadi nanti bisa dianggap datang terlambat. Seperti itu. Jadi mohon untuk benar-benar nanti pada saat hari H, linknya di-share itu mohon untuk awas terhadap link mana yang harus digunakan untuk device yang mana. Seperti itu. Itu untuk aturan pelanggaran aturannya yang sedang, seperti itu. Jadi sekali lagi, pelanggaran aturan sedang ini apabila tidak dikonfirmasi, tidak segera diselesaikan, bisa menjadi pelanggaran aturan yang berat. Nah, untuk pelanggaran aturan yang berat, itu konsekuensinya adalah diperingatkan oleh pengawas. Sekali lagi, itu yang pertama, karena kami sistemnya ingin berupaya memberikan tes yang humanis untuk Bapak Ibu semuanya.
begitu yang pasti kami nanti akan peringatkan dulu. Begitu. Kemudian untuk konsekuensi lainnya, karena ini pelanggaran aturan yang berat, itu tidak bisa masuk ke tesnya, bahkan diberhentikan pelaksanaan tesnya baik sementara atau permanen atau konsekuensi lain. Begitu sesuai dengan yang ada di aturan tes kami. Nanti Bapak Ibu juga bisa membaca nanti di laman tes type-nya, nanti akan ada istilahnya untuk formnya nanti ada. Itu untuk aturannya lebih lanjut. Oke, untuk pelanggaran aturan berat, yang pertama adalah tidak melaksanakan simulasi di jam yang ditentukan dan tidak mengisi form kesiapan perangkat dan literasi IT peserta. Begitu. Jadi setelah ini tidak usah khawatir, Bapak Ibu akan dijelaskan lebih lanjut terkait device-nya apa, nanti simulasinya bagaimana, termasuk nanti form kesiapan perangkatnya. Begitu. Jadi dengan Bapak Ibu melaksanakan simulasi secara mandiri ya, tidak diserahkan ke orang lain misalkan, dan juga Bapak Ibu mengisi form kesiapan perangkat dan literasi IT peserta, kami beranggapan bahwa Bapak Ibu itu sudah siap untuk melaksanakan tes kami. Tidak ada masalah yang kemungkinan muncul begitu. Jadi apabila Bapak Ibu tidak melaksanakan, otomatis kami bisa menganggap Bapak Ibu tidak siap untuk melaksanakan tesnya, baik secara pribadi ataupun secara device-nya. Jadi kami berhak nantinya tidak memperkenankan Bapak Ibu untuk masuk ke tes. Karena sekali lagi simulasi itu adalah bagian dari tes kami. Bapak Ibu, itu yang perlu diketahui. Jadi simulasi bukan, oke, itu hanya percobaan saja untuk membuat peserta istilahnya lebih tahu terhadap tes type. Tidak hanya itu saja. Tapi simulasi adalah bagian dari tes yang harus dilaksanakan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, peserta tidak mampu mengoperasikan perangkat dan aplikasi type karena tidak mengikuti technical meeting atau tidak menonton sesi rekaman technical meeting itu sendiri. Jadi nantinya pada saat pelaksanaan tes itu, apabila pengawas menemukan apabila ada peserta itu yang ternyata tidak bisa mengoperasikan, itu ada Bapak Ibu. Jadi ada yang mohon maaf sebelumnya, untuk simulasinya itu diserahkan ke orang lain, begitu, ke saudaranya ataupun ke putra atau putrinya, begitu ada di sebelumnya itu. Jadi pas saat sesi ujian yang sebenarnya di hari H itu peserta tidak tahu harus bagaimana. Nah, untuk yang seperti itu pasti akan berakibat tidak hanya ke peserta sendiri tapi juga Bapak Ibu peserta yang lain. Karena untuk memulai tes itu biasanya di satu breakout room akan diupayakan untuk memulai tes secara serentak. Begitu. Nah, apabila ada satu peserta yang tidak bisa atau memperlambat mulainya tes di breakout room A misalkan. Breakout room 1 misalnya. Itu pasti kan juga yang lain juga terdampak. Seperti itu. Jadi mohon ini untuk istilahnya diperhatikan. Jadi nanti Bapak Ibu tidak mengganggu atau ya tidak mengganggu peserta lainnya seperti itu. Karena untuk yang ini bagian kedua ini kami bisa istilahnya tidak memperkenankan Bapak Ibu untuk melanjutkan tes. Karena pada dasarnya Bapak Ibu tidak tahu cara melaksanakan tesnya seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga dan keempat ini berkaitan dengan sterilitas ruangan. Seperti itu, ruangan tidak steril, kemudian Bapak Ibu mencatat apapun ya, itu di media tertentu. Jadi untuk tes listening-nya itu sering ada yang bertanya, apakah listening itu nanti kami boleh mencatat di kertas? Tidak boleh, Bapak Ibu. Jadi upaya mencatat itu kami anggap sebagai upaya duplikasi dari konten tes kami. Dan itu konsekuensinya nanti ada, itu masuk ke ranah hukum, seperti itu. Jadi kami harapkan nanti ruangan Bapak Ibu itu steril, seperti yang disampaikan oleh Bu Lucy, dan tidak di meja itu hanya laptop saja. Dan juga Bapak Ibu tidak membuka aplikasi lain. Seperti itu untuk mencatat. Dan juga merekam.
Itu. Kemudian adanya bantuan dari pihak lain selama tes. Jadi sekali lagi mohon nanti untuk selama tes itu Bapak Ibu di ruangan yang steril tidak ada orang. Jadi misalkan untuk di ruangan dosen yang itu isinya mungkin ada banyak dosen yang lalu lalang seperti itu mohon maaf tidak boleh. Bahkan mungkin di ruangan dosen yang sistemnya kubikel ya, kotak-kotak seperti itu tidak boleh. Harus di ruangan pribadi. Seperti itu. Jadi nanti apabila kami melihat adanya istilahnya ada orang lain begitu di ruangan tersebut, itu bisa kami hentikan pelaksanaan tes Bapak Ibu. Seperti itu. Termasuk bantuan dari pihak lain seperti yang menggunakan remote access seperti itu, kami sudah ada sarana untuk mendeteksi hal tersebut. Jadi nanti apabila terindikasi seperti itu akan kami hentikan, termasuk konsekuensi lainnya seperti yang contohnya adalah kami laporkan ke Dikti. Begitu. Dan juga selain ke Dikti ke penyelenggara tes TKBI lain. Begitu, karena itu sudah memang kewajiban kami sebagai bukti laporan ke Dikti. Kemudian ini monitoring dari kamera laptop dan smartphone yang tidak sempurna, seperti tiba-tiba mati. Begitu. Atau misalkan kameranya itu bermasalah yang seperti saya sampaikan tadi kedip-kedip seperti itu. Jadi apabila hal ini berlanjut berulang-ulang, begitu misalkan terjadi sekali, itu kami sudah peringatkan dan sudah diselesaikan, tapi ternyata kok terjadi lagi, itu mohon maaf kami bisa berhentikan pelaksanaan tesnya. Seperti itu. Oke, kemudian ini peserta terlambat masuk Zoom saat peserta lain sudah mulai verifikasi. Nah, ini yang paling penting. Jadi Bapak Ibu besok mohon untuk kedatangannya di Zoom itu disesuaikan dengan yang sudah diinstruksikan oleh tim pengawas dan juga panitia. Jadi kalau Bapak Ibu masuk Zoom saat peserta lain sudah verifikasi, mohon maaf, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk melanjutkan pelaksanaan tesnya. Karena sekali lagi itu adalah hal yang mempengaruhi peserta lain, membuat semuanya molor. Seperti itu. Dalam hal waktu maksud saya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah pelanggaran pelaksanaan tes berat lain yang tertera di Fakta Integritas. Nanti ada saat Bapak Ibu simulasi bisa membaca untuk di Fakta Integritasnya, misalkan membuka situs lain, ya, kemudian meretas aplikasi Type, membocorkan konten tes Type secara ilegal dengan metode apapun, itu sudah ada di Fakta Integritas. Jadi apabila Bapak Ibu melanggar, itu nanti mohon maaf ada konsekuensi hukumnya. Begitu. Oke, kemudian ini saya izin share screen. Mohon maaf sebentar. Oke, jadi ini adalah handout untuk peserta perihal penyelesaian permasalahan dan pemberian sanksi dalam penyelenggaraan tes kami. Nah, tadi yang saya sampaikan di file Microsoft Word tadi itu adalah istilahnya itu versi singkatnya, Bapak Ibu. Nah, jangan khawatir, nanti Bapak Ibu di grup akan kami berikan file ini. Jadi di sini file ini kami sudah mengkategorikan permasalahan-permasalahannya, tindakannya, nanti yang dilakukan pengawas apa, dan juga tindakan lanjutannya. Sudah lengkap semua, baik dari kategori yang sedang, berat, bahkan sangat berat. Seperti ini ada merah, sudah color coded, jadi ini sudah sesuai dengan warnanya ini, jadi bisa lebih mudah nanti untuk dilihat. Kami mohon bantuannya kepada Bapak, Ibu peserta semuanya untuk istilahnya membaca secara jelas, begitu, membaca secara detail informasi yang ada di handout ini untuk pemberian sanksi ini. Karena nanti Bapak Ibu bisa tahu, misalkan layar Bapak Ibu berhenti, ini ya, lag, tidak berkedip sama sekali. Nah, itu nanti tindak lanjutnya bagaimana? Cara penyelesaian masalahnya bagaimana? Termasuk koneksi internet yang lemah seperti ini. Oke, itu tindak lanjutnya bagaimana? Ada semua. Jadi ini seperti SOP kami untuk tindakan lanjutan, tindakan awal,
untuk pengawas dan juga proktor kami nanti. Begitu. Ini yang seperti disampaikan Bu Lucy tadi, tidak menggunakan headset, begitu, mungkin yang tidak benar-benar tertancap di PC atau laptopnya itu ada. Nah ini, tes Anda akan diberhentikan sementara oleh panitia. Sudah ada semua tindak lanjutnya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu kalau Bapak Ibu melakukan hal ini, tindak lanjutnya adalah atau konsekuensinya adalah ini. Ini adalah versi jelasnya. Dan ini contohnya tidak akan saya bahas semua, hanya sedikit saja. Misalkan ini yang sangat berat, yang menurut kami paling berat adalah meretas aplikasi Type dan membocorkan konten tes Type. Nah, ini contohnya, konsekuensinya. Gitu. Jadi misalkan hasil tes dibatalkan, dilaporkan langsung kepada pihak Dikti, dilaporkan kepada pihak berwajib melalui bidang hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dan juga dicabut haknya untuk mengikuti tes Type selamanya. Ini salah satu contohnya yang paling berat. Begitu. Nah, mohon maaf, ini sekali lagi, bukan maksud kami untuk menakut-nakuti Bapak Ibu, tidak. Begitu. Tapi memang ini adalah protokol keamanan yang harus kami laksanakan seperti itu untuk menjaga kualitas dan juga keamanan dari tes Type ini yang gunanya tidak hanya untuk Bapak Ibu, tapi juga kami dan juga peserta yang lain. Seperti itu. Jadi sebenarnya sangat jarang yang Bapak Ibu itu sampai istilahnya itu berat, itu sangat jarang. Begitu. Jadi apabila Bapak Ibu melaksanakan tes dengan jujur, begitu, dengan amanah, dengan memang tujuannya untuk mendapatkan nilai untuk TKBI Sedos secara maksimal, insya Allah Bapak Ibu tidak akan mengalami masalah-masalah seperti ini. Seperti itu. Tapi apabila andai kata ada masalahnya, Bapak Ibu bisa melihat ini tindak lanjut atau aksi yang akan kami lakukan. Seperti itu saja mungkin dari saya. Terima kasih sekali atas atensinya. Akan saya stop share. Ya, nanti filenya akan kami kirimkan. Jangan khawatir, Bapak Ibu bisa baca lagi nanti. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Berlina, sebelum ke yang lain, boleh izin saya menambahkan yang kaitannya dengan Pak Bram? Oke, monggo Pak. Terima kasih. Ya, Ibu Bapak sekalian, presenter sebelumnya yang dua, Pak Bram sama Ibu Lucy tadi, memang memaparkan beberapa hal, terutama yang Pak Bram tentang konsekuensi pelanggaran. Jadi saya sepakat dengan Pak Bram tadi di yang terakhir, ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti Bapak Ibu, bukan, sama sekali bukan. Tetapi kami memang diwajibkan oleh Dikti untuk membacakan protap itu kepada peserta, sehingga peserta itu betul-betul memahami dan sudah dibacakan atau sudah diterangkan sebelumnya, sehingga jika terjadi permasalahan semuanya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ibu Bapak sekalian, izinkan saya menambahkan 4 hal utama saja. Yang pertama, Bapak Ibu besok harus tepat waktu. Nah, ini kuncinya adalah tepat waktu dulu. Tepat waktu, kita membiasakan dalam berbagai aktivitas di UMM, terutama di Language Center, ini tepat waktu. Ketika tidak tepat waktu akan mengganggu aktivitas yang lain, ini pasti. Jadi konsisten dengan tepat waktu, saudara-saudara kita yang ada di belahan timur Indonesia, kita bisa menyesuaikan. Jadi betul-betul waktunya telah diberitahukan dan nanti menyesuaikan waktu yang ada di lokasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian Ibu Bapak, di antara kita itu ada saja yang mohon maaf bukan bermaksud mendowngrade kemampuan Bapak Ibu, tapi aspek literasi IT-nya itu kadang-kadang tidak seragam. Jadi melek teknologinya kadang-kadang tidak seragam. Ketika ini terjadi dan besok itu pada waktu sebelum tes terjadi juga, mohon Bapak Ibu yang relatif maju literasinya bisa bersabar ketika kita dari pengawas, kami dari pengawas, itu masih memberikan penjelasan kepada peserta yang lain
yang memang memerlukan penjelasan. Sehingga jangan sampai terjadi, oh ikut tes type kok lama sekali, penjelasan kami sudah siap sejak jam tadi itu kok belum mulai-mulai. Nanti memang ada batasan waktunya itu. Oleh karena itu Pak Bram tadi menjelaskan ketika belum siap maka harus sudah tinggal, itu memang sesuai dengan batasan waktu dan simulasi itu menjadi penting. Oleh karena itu Bapak Ibu saya mengingatkan di antara kita aspek pemahaman literasi itu tidak sama, oleh karena itu besok masih ada diberi waktu toleransi untuk penjelasan sebelum tes. Ini semua kita lakukan dalam rangka niatan kami untuk ramah pengguna. Test type ini kita desain dan kita rancang untuk bisa digunakan seramah mungkin dalam artian bisa membantu Bapak Ibu selama Bapak Ibu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Bram tadi. Kemudian Ibu Bapak sekalian, betul tadi yang dikatakan Pak Bram, nanti pada waktu pelaksanaan kita dilengkapi dengan proses auditing. Auditing itu nanti akan kita jelaskan apa yang harus kita lakukan, apakah Bapak Ibu nanti menggunakan perangkat tambahan untuk apa istilahnya remote access atau yang lain. Bapak Ibu sekali lagi kami bukan bermaksud sombong, bukan, tapi memang kami dilengkapi instrumen untuk mendeteksi itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, tadi Pak Bram menegaskan, tujuan utamanya memang tes. Jangan melakukan dan membonceng tujuan-tujuan yang lain. Sekali lagi ketika nanti itu dilakukan, nanti akan merugikan kita sendiri, kemudian nanti Bapak Ibu akan ter-share nama dan NIDN-nya kepada provider lain, sehingga nanti berikutnya itu akan menjadi sulit Bapak Ibu untuk melakukan tes itu. Ini yang kita lakukan. Sekali lagi, mari kita istiqomahkan, tetapkan niatan kita untuk tes saja, bukan bermaksud yang lain. Saya kira itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, jika ada up and down-nya suatu sinyal misal di lokasi Bapak Ibu, sekali lagi jangan khawatir Bapak Ibu, kami sangat ramah dan mengetahui itu dan nanti ada solusinya. Jadi kalau ada sesuatu yang gangguan, nanti kami instrumen kami akan bisa mendeteksi, mengevaluasi apakah itu gangguan disengaja atau tidak, force major atau tidak, semuanya akan terdeteksi. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengelak, ini saya begini tidak bisa. Semuanya ada pada rekaman kami dan kami nanti punya tanggung jawab moral untuk memberikan solusi itu. Jadi ramah lingkungannya TAEP ini adalah semacam itu. Kami memang sengaja mengembangkan ini, tidak memberlakukan aturan yang hitam putih sebagaimana provider asing itu, tetapi ini adalah tes buatan anak bangsa yang otomatis semuanya bisa dikompromikan selama itu tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Kami memahami itu. Terima kasih, saya kira tambahannya itu. Silakan dilanjut, Ibu Berlina. Ya, baik, Bapak Brami dan Bapak Mas Duki, terima kasih atas sampaian informasinya. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa sesi tanya jawab ada di akhir. Jadi apabila jenengan punya pertanyaan bisa disimpan terlebih dahulu. Baik. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai teknis persiapan perangkat penunjang tes yang akan disampaikan oleh Bapak Apri Wibisono. Kepada Bapak Apri, waktu dan tempat saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas bagi Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Apri Wibisono. Untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang persiapan perangkat yang nanti Bapak Ibu semuanya gunakan ketika tes type. Sebelumnya saya izin share screen dulu, Bi. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, saya akan langsung menjelaskan. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang persiapan perangkat beserta penjelasannya. Yang kedua, persiapan dan cek kompatibilitas perangkat seperti audio, Zoom, dan lain-lainnya. Langsung saja yang pertama di sini kita akan membahas tentang laptop yang Bapak Ibu gunakan. Jadi di sini harus terkoneksi dengan stabil baik itu melalui Wi-Fi jika ada Wi-Fi dan juga tethering paket data minimalnya 4 GB ya Bapak Ibu. Jadi perlu diperhatikan lagi bahwa sekali nanti Bapak Ibu melakukan tes type ini
diwajibkan untuk ada paket data minimal 4 GB. Jadi kalau kurang dari 4 GB dirasa ragu nanti bisa ditambah sebelumnya. Terus yang kedua ada kamera atau webcam yang berfungsi baik. Kamera atau webcam di sini bisa juga dari luar nih. Jadi apabila nanti Bapak Ibu untuk kamera di laptopnya ngapunten tidak berfungsi dengan baik, bisa menggunakan webcam dari luar seperti itu. Terus yang kemudian untuk laptopnya rekomendasi RAM-nya sebesar 4 GB, prosesornya dual core 2 GHz dengan storage-nya 10 GB. Terus kemudian sistem operasi Windows-nya Windows 7, bisa Windows 8, bisa Windows 10 atau 11, atau jika Bapak Ibu nanti menggunakan laptopnya itu berupa MacBook, bisa menggunakan macOS minimal versi 10.10. Terus kemudian yang selanjutnya, layar mendukung resolusi di laptopnya itu sebesar 1024 kali 764 pixel per 32 bit. Dan untuk ukuran minimal layarnya itu minimal 12 inci. Jadi jika di luar dari 12 inci itu lebih baik. Seperti itu. Lalu kemudian untuk browsernya ini Bapak Ibu disarankan menggunakan Google Chrome ataupun jika memang tidak bisa menggunakan Mozilla Firefox seperti itu. Lalu di poin selanjutnya tidak terhubung dengan perangkat lain kecuali mouse dan charger atau adaptor baterai. Dan seperti yang dijelaskan oleh Pak Bram sebelumnya, jadi meja yang ada di depan Bapak Ibu itu steril, hanya ada laptop saja. Yang hanya ada tambahan itu adalah boleh mouse ataupun charger. Terus kemudian yang paling penting juga harus terpasang aplikasi Zoom versi terbaru. Nah, jadi kalau misalnya nanti di aplikasi Zoom Bapak Ibu itu belum diupdate, silakan diupdate versi terbaru seperti itu. Dan tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Lucy, bahwa di sini wajib menggunakan headset berkabel atau headset bawaan di handphone seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu masih ada waktu 1 hari untuk mempersiapkan perangkatnya. Jadi mungkin apabila semua dari ketentuan yang saya sampaikan di atas ini mungkin masih kurang bisa memenuhi, mungkin masih bisa meminjam tetangga, teman, keluarga untuk persiapan besok. Itu untuk persiapan perangkat. Terus kemudian di sini untuk yang smartphone-nya terkoneksi internet dengan stabil. Jadi pastikan untuk koneksi internet itu harus stabil gitu Bapak Ibu, karena nanti bila untuk internetnya tidak stabil maka akan nge-lag untuk pengawasannya atau terganggu untuk pengawasannya. Seperti itu. Kemudian untuk headphone-nya juga di sini mempunyai kamera depan dan belakang. Sama seperti yang di laptop juga, di poin selanjutnya itu harus terpasang aplikasi Zoom dengan update terbaru. Seperti itu. Terus lagi untuk pengawasannya, di HP-nya Bapak Ibu aktifkan fitur auto rotate atau putar otomatis. Jadi nanti di Zoom itu biasanya akan ada settingannya atau pengaturannya. Terus yang paling selanjutnya adalah matikan fitur auto screen atau nanti layar mati otomatis. Jadi di sini perangkat Bapak Ibu yang HP itu harus wajib menyala terus agar nanti lebih mudah untuk pengawasan bagi tim pengawas kami di dalam Bapak Ibu mengerjakan test type-nya. Seperti itu. Selanjutnya di sini untuk cek kompatibilitas perangkat. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu untuk mengetahui apakah device-nya atau laptopnya itu sudah memenuhi syarat? Pertama, buka tombol Run pada window atau tombol jendela ya, ada tombol window-nya. Terus kemudian di shortcut bisa ditekan tombol window plus R. Seperti itu. Terus kemudian pilih yang Run. Terus nanti saya coba contohkan ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya coba share close dulu. Sebentar saya share screen lagi. Sebentar, sorry. Jadi nanti Bapak Ibu, maaf. Jadi nanti Bapak Ibu itu cukup ditekan tombol Windows-nya atau jika memang.
Atau mungkin bisa langsung di shortcut tekan tombol Windows plus R, nanti diketikkan dxdiag seperti yang ini, maaf. Nah ini, ditekan tombol dxdiag pada kolom run-nya. Seperti ini. Jadi nanti setelah Bapak Ibu menekan tombol Windows dan R secara bersamaan, kemudian akan muncul tabel seperti ini. Lalu kemudian diketik saja dxdiag seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di sini ada keterangannya. Akan ada keterangan sesuai dengan ketentuan yang laptop Bapak Ibu butuhkan. Ada di sini ada prosesornya berapa, ada yang memorinya berapa, dan lain sebagainya. Seperti itu untuk pengecekan kompatibilitas perangkatnya. Nanti jangan khawatir, untuk yang ini juga akan dikasihkan di akhir sesi. Selanjutnya untuk audio, nah penting bagi Bapak Ibu untuk mengecek kompatibilitas audio pada pada web browsernya. Di sini saya akan contohkan yang di Google Chrome ya, karena itu yang lebih mudah untuk lebih diterangkan. Di sini ini adalah PPT-nya. Sebentar saya coba contohkan lagi. Untuk mengecek kompatibilitas perangkat Bapak Ibu, bentar, sorry, saya matikan lagi. Sudah terlihat ya? Nah, ini kalau browser Bapak Ibu nanti berupa Google Chrome, untuk mengetahui apakah audio itu sudah tersambung dengan headset Bapak Ibu, silahkan ditekan tombol yang ini, ada gambar gemboknya. Ada gambar gemboknya, Bapak Ibu klik, lalu kemudian pilih yang paling bawah, atau side settings, atau pengaturan. Diklik, akan muncul menu seperti ini. Ini adalah untuk perizinan, ada yang lokasi, ada kamera dan lain sebagainya. Bapak Ibu langsung fokus saja ke sound atau suara. Ini dipilih yang low. Jika di low sudah, tolong untuk di refresh, lalu kemudian dikembalikan lagi ke posisi semula. Nanti akan ada notifikasi seperti ini. Ini tanda bahwa audio Bapak Ibu semua itu sudah bisa terhubung dengan type-nya nanti, karena nanti berupa website ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa ditekan reload, maka sudah bisa terdengar untuk suaranya. Seperti itu. Saya akan melanjutkan untuk presentasi PowerPoint-nya. Saya stop lagi. Oke, sebentar. Itu untuk pengecekan kompatibilitas audio. Nah, ini nanti setelah Bapak Ibu mengetikkan alamat type-nya, bisa dicek habis ini. Nanti tolong diketikkan type, TAEP, bukan TEAP. Biasanya Bapak Ibu yang kebalik, Pak, kok nggak bisa, Pak, kok nggak bisa. Ternyata salah alamat. Jadi silakan diketikkan type.umm.ac.id. Setelah Bapak Ibu enter, kemudian akan muncul layar seperti ini. Jika Bapak Ibu sekalian ingin mengecek apakah sudah terhubung dengan koneksi audionya, dipilih tes audio. Apakah terlihat, Bu? Bapak Ibu? Ya, terlihat, Pak. Nah, seperti ini. Jadi nanti setelah Bapak Ibu mengeklik yang tes audio, ini Bapak Ibu klik, kemudian akan muncul laman seperti ini. Muncul laman testing audio, biasanya akan otomatis terputar. Apabila suaranya sudah terdengar, berarti headset Bapak Ibu sudah terhubung di audionya. Seperti itu. Kemudian setelah pengecekan audio selesai dan Bapak Ibu sudah bisa mendengarkan dengan baik, selanjutnya, nah ini pentingnya untuk troubleshooting ketika Bapak Ibu ada masalah. Di sini seperti yang Bapak Ibu sekarang hadapi, Bapak Ibu sekarang kan menggunakan Zoom ya. Nah biasanya nanti jika ada Bapak Ibu masalah, biasanya rekan-rekan pengawas kami itu akan membantu Bapak Ibu untuk diarahkan ke bagian teknis problem. Nah, biasanya nanti teman-teman di situ akan meminta Bapak Ibu untuk melakukan share screen untuk mengetahui di mana permasalahan Bapak Ibu.
Di sini kita akan bahas dulu. Seperti saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu semua, nggih. Jadi buka Zoom, lalu pilih yang ini share screen. Kemudian akan muncul dialog share screen. Nah, ini pilih screen Zoom-nya di antara pilihan-pilihan layar lain. Lalu kemudian troubleshooting ini dilakukan agar mempermudah petugas di technical room untuk mendeteksi atau mendeteksi permasalahan dan mencari solusi bagi Bapak Ibu. Seperti itu. Itu untuk dari saya. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan di akhir sesi. Saya kembalikan di Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Afri atas sampaian informasinya. Bapak Ibu sekalian, kita menuju materi terakhir mengenai simulasi tes dan pengerjaan tes yang akan disampaikan oleh Ibu Hermianti. Mengingat simulasi ini sangat penting, mohon Bapak Ibu peserta dapat mencermati dengan baik. Baik, kepada Ibu Yanti, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Berliana. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan menjelaskan tentang simulasi. Bapak Ibu, ini sangat penting karena Bapak Ibu tidak bisa mengakses untuk tes besok jika Bapak Ibu belum melakukan simulasi. Nah, untuk simulasi langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah masuk ke laman Type ini. Mohon maaf sebentar, saya stop share dulu, saya reshare. Okay. Baik, nah setelah Bapak Ibu masuk ke laman tes type ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, Bapak Ibu bisa langsung cek audio Bapak Ibu. Apakah audionya terdengar di headset maupun headphone Bapak Ibu di tes audio yang sebelah kanan ini, di yang kuning, Bapak Ibu bisa tinggal klik, begitu. Nah, kalau tadi hanya muncul di PPT, yang ini bentuknya akan seperti ini, Bapak Ibu. Kalau misalnya jaringan Bapak Ibu sudah oke, kemudian headset-nya juga bekerja dan sesuai dengan setting Chrome-nya sudah betul, maka nanti ini audionya akan keluar suara. Kalau misalnya belum keluar suara, Bapak Ibu, nah, jika Bapak Ibu mendengar seperti ini nanti untuk tesnya. Kalau misalnya sudah selesai, sudah bisa terdengar. The Great Malang area, which sudah offers siap, cool and gitu. comfortable Ini weather, bisa is di-close. perfect. Kemudian Bapak Ibu untuk simulasi bisa masuk ke tes link yang di sebelah tes audio. Ini bisa diklik. Gitu. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk username adalah nomor peserta dari Bapak Ibu. Mohon maaf sebentar. Ini adalah nomor peserta dari Bapak Ibu dan passwordnya yaitu sama, nomor peserta dari Bapak Ibu yang sudah didapatkan saat berhasil registrasi kemarin. Kemudian Bapak Ibu sudah bisa klik login, nanti akan tampil seperti ini, tampilan Bapak Ibu. Jadi ada home, tata tertib, dan lanjut ke sistem ujian. Nah, Bapak Ibu jika ingin membaca secara detail, Bapak Ibu bisa membaca di bagian tata tertib, nanti akan ada fakta integritas juga, namun yang di sini hanya sebatas diberitahu saja seperti apa fakta integritasnya, karena fakta integritas akan dikerjakan setelah Bapak Ibu melaksanakan ujian, dan ini juga penting ya Bapak Ibu. Ini merupakan salah satu rangkaian dari simulasi. Jadi isinya adalah bagaimana Bapak Ibu berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan seluruh proses online tes ini, gitu. Dan wajib diklik setuju. Kalau misalnya tidak setuju, maka Bapak Ibu juga tidak bisa masuk ke akses untuk tes type besok, gitu. Ya, lusa. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa lanjut ke sistem ujian. Nah, kemudian di sistem ujian ada petunjuk umum, simulasi, fakta integritas, dan yang terakhir ini adalah link untuk ujian. Jika Bapak Ibu belum selesai hingga fakta ujian, tidak jalan ya? Oh, share screen-nya tidak jalan. Oh, ngapunten, saya share screen ulang ya. Baik, mohon maaf. Nah, apakah sudah terlihat share screen-nya? Baik. Sudah. Terima kasih. Nah, mohon maaf sebelumnya ini saya kembali lagi. Tadi saat Bapak Ibu sudah bisa masuk, nanti akan ada seperti ini. Ya. Ada petunjuk umum, simulasi, kemudian fakta integritas, dan yang terakhir ini adalah link untuk ujian. Jika Bapak Ibu belum menyelesaikan fakta integritas dan simulasi, maka ini tidak akan muncul untuk link ujiannya, seperti itu. Nah, di petunjuk umum ini ada mengenai tesnya seperti apa dengan jumlah soalnya tadi yang sudah disampaikan di awal, begitu Bapak Ibu jika ingin mengingat kembali atau misalnya mengira-ngira seperti apa, Bapak Ibu bisa membaca di petunjuk umum. Kemudian kita masuk pada simulasi. Nah, simulasi ini nanti bentuknya sama seperti tes besok begitu. Maksudnya bentuk dari
tesnya. Kalau isi tesnya tentu saja berbeda. Nah, di sini ada token Bapak Ibu. Token ini penting sekali untuk Bapak Ibu mendapatkan akses memulai tes Bapak Ibu. Jika sudah masuk pada simulasi seperti ini, maka Bapak Ibu bisa klik Attempt Test Now. Tuh. Attempt Test Now. Nah, di sini diminta quiz password. Ini adalah token yang ada di sebelah kiri. Maka Bapak Ibu tinggal ketikkan saja, yaitu 000. Kemudian baru Start Attempt. Nah, setelah Start Attempt, Bapak Ibu akan melihat tampilan ujiannya akan seperti ini. Jadi untuk ujian hari Kamis juga akan berupa seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tinggal ini bisa, nah, untuk sampel listening. Jadi untuk awal memang Bapak Ibu akan mendengarkan sampel listening seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah kaget atau misalnya menunggu karena ini tidak akan continue, tidak akan next. And we are students of UMM. Kita bisa dijawab dulu, kemudian bisa di next page begitu. Nah, kemudian kita masuk pada soal nomor 1 di simulasi. Ini juga sebenarnya Bapak Ibu tidak harus menjawab dengan benar. Ini hanya simulasi agar cek audio dan This sound is a familiaritas listening pada test audio web test sample. ini begitu. If you can hear the sound clearly, your device is ready for the listening Kemudian test. Bapak Ibu jika sudah Please menjawab, select a bisa random klik answer next. from the list. Nah, ini itu tadi untuk simulasi soal listening seperti itu. Jadi akan ada audio dan soal. Mohon diperhatikan juga karena ada audio yang untuk 2 soal, 3 soal, ada 1 audio yang untuk 1 soal. Kemudian setelah listening tadi kita masuk ke sesi grammar. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ini kotak-kotak ini merupakan jumlah dari soalnya nanti. Sedangkan yang di atas ini ada waktunya. Jadi Bapak Ibu juga nanti akan diingatkan di sistem kalau misalnya waktunya sisa berapa menit lagi seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk grammar bisa dikerjakan di next page jika sudah selesai. Nah, bagaimana jika terskip atau misalnya tidak terjawab seperti kasus tadi sudah disampaikan kalau misalnya tidak terjawab maka tidak bisa kembali. Jadi misalnya kita berikan contoh question number 3 kita skip saja langsung next page. Nah, Bapak Ibu tidak bisa kembali karena ini tidak bisa diklik nih. Jadi mohon untuk Bapak Ibu sebelum untuk next page pastikan Bapak Ibu sudah menjawab begitu. Baik. Ini untuk simulasi grammar. Nah, ini untuk grammar yang section 2, part 2. Akan seperti ini bentuk soalnya digarisbawahi dan ada pilihan gandanya. Bagaimana kalau kita misalnya terskip lagi atau kita langsung lanjut soalnya? Maka nanti di sebelah kanan ini juga akan putih, berarti tidak dijawab dan Bapak Ibu mohon maaf ini tidak bisa kembali begitu. Jadi pastikan sudah terisi. Nanti untuk simulasinya akan seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah serupa dengan bentuk tes yang akan Bapak Ibu kerjakan pada hari Kamis nanti. Oke. Nah, ini untuk simulasi grammar sudah selesai, maka kita masuk ke reading. Nanti akan ada sampel seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal menjawab dan next page seperti biasa. Jadi nanti kalau misalnya sudah selesai tinggal membaca, dijawab dan next page. Pastikan sudah ada jawabannya sebelum next page. Kemudian sebentar saya kalau misalnya selesai, ini katakanlah ini adalah soal terakhir ya Bapak Ibu untuk simulasi hanya 11 soal. Bapak Ibu bisa klik finish attempt di bawah ini, itu diklik saja. Nah, ini untuk review seluruh jawaban Bapak Ibu. Nah, tadi kan ada yang terskip atau tidak terjawab, misalnya nomor 3 ini, maka akan muncul not yet answered. Itu berarti jawaban Bapak Ibu belum ada, belum terekam gitu. Namun ini tidak bisa kembali. Jadi memang hanya memberitahu bahwa Bapak Ibu ada tidak menjawab berapa soal seperti itu. Nah, di sini ada return to attempt sebenarnya. Namun ini juga percuma Bapak Ibu karena ini tidak bisa untuk mengembalikan ke nomor Bapak Ibu yang tadi dilewati. Jadi ini hanya kembali pada soal yang paling akhir begitu. Jadi memang kami wanti-wanti terus untuk Bapak Ibu bisa pastikan jawabannya untuk semua nomor itu ada. Kemudian kalau sudah selesai maka Bapak Ibu bisa submit all and finish. Gitu. Nah, ini konfirmasi, submit all and finish, kemudian jawabannya nanti sudah terekam semua. Ini masih proses, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai akan muncul seperti ini, state finished, sudah selesai tersubmit. Bagaimana kalau misalnya time limit-nya itu sudah habis,
Nah, terus kemudian belum disubmit, jangan khawatir Bapak Ibu, itu sudah terekam di sistem kami. Jadi kami sudah bisa melihat bagaimana pengerjaan Bapak Ibu, bagaimana jawaban dan nilainya meskipun belum disubmit karena kehabisan waktu, begitu. Kemudian Bapak Ibu kalau selesai simulasi bisa langsung kembali ke main menu, back to main menu ini. Langkah terakhir karena simulasi ujian tadi sudah selesai, nggih. Kemudian langkah selanjutnya ada fakta integritas. Ya, fakta integritas ini juga wajib diisi karena kalau tidak ini tidak bisa dimulai. Anda tidak diizinkan untuk mulai ujian. Maka kita ke fakta integritas. Nah, ini baru kita attempt test now. Sama seperti tadi, attempt test now. Nah, di sini ini untuk pernyataan bersedia untuk mengikuti peraturan tes dari pihak TAEB. Nggih. Kalau misalnya sudah, Bapak Ibu harus klik setuju. Lalu finish attempt. Baik, submit all and finish lagi. Baik, Bapak Ibu. Nah, setelah submit all and finish, Bapak Ibu bisa kembali ke main menu, back to main menu. Nah, setelah simulasi selesai, fakta integritas selesai, maka tombol tadi, menu tadi yang belum mulai ujian, ini sudah bisa. Jadi sudah bisa menjadi mulai ujian. Namun untuk akses mulai ujian ini bisa Bapak Ibu akses pada saat tes gitu. Akan kami buka pada saat tes. Namun di sini akan saya tunjukkan bagaimana untuk tesnya nanti. Oke. Ini apakah laman selanjutnya sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Karena saya sudah klik mulai ujian. Belum. Oh, belum, ya. Belum ada. Saya coba share ulang. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tadi klik mulai ujian, nanti Bapak Ibu akan keluar seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik, are you sure to start the test? Di yes, begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yes, nanti akan masuk pada laman tes. Nah, ini karena belum bisa saya akses, karena belum dibuka, jadinya gelap Bapak Ibu. Nah, tapi ini nanti kalau misalnya muncul seperti ini, Bapak Ibu jangan ragu, langsung diklik yes saja. Begitu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah yes, nanti akan muncul seperti simulasi tadi. Ini Bapak Ibu akan diarahkan untuk untuk menginput token yang ada di sebelah kiri atau nanti ada informasi juga di sini biasanya. Tokennya berapa tinggal dimasukkan begitu. Nah, ini berbeda dengan username dan password Bapak Ibu nggih. Saya ulangi untuk username yaitu nomor Bapak Ibu, nomor peserta, ya, nomor peserta yang sudah didapatkan ketika berhasil registrasi, begitupun dengan passwordnya itu sama. Nah, namun untuk password kuisnya ini, untuk password tes itu berbeda, yaitu token yang akan ada dan bisa diakses saat hari H pelaksanaan ujian nanti. Nah, untuk simulasi ini Bapak Ibu bisa dilaksanakan mulai pukul 13 hari ini, yaitu pukul 1 siang, mohon maaf, pukul 1 siang sudah bisa mengakses simulasi dan fakta integritas. Jadi kami harap Bapak Ibu bisa menyelesaikan fakta integritas dan simulasi tersebut hari ini, dan juga misalnya ada kendala begitu di laptopnya tidak bisa mendengarkan audio dan yang lain halnya, ada waktu 1 hari untuk Bapak Ibu bisa mempersiapkan ulang begitu agar hari Kamis Bapak Ibu siap dan tidak ada kendala lagi untuk mengerjakan tes. Begitu. Baik, untuk simulasi begitu dari penyampaiannya dari saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua dan Ibu Berliana. Saya kembalikan kepada Ibu Berliana. Baik, terima kasih Ibu Hermianti atas sampaian informasi mengenai simulasi tes. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand atau menggunakan chat box. Saya bacakan dulu untuk yang di chat box. Sudah terjawab dari Bapak Immanuel. Boleh tidak dikirimkan ke grup tata cara dan aturan pelaksanaan? Sudah terjawab. Nanti video mengenai technical meeting beserta materi-materinya akan dikirimkan ke grup. Lalu, baik, kita masuk kepada Ibu Latifah Putri. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, tadi disampaikan kalau misalnya tiba-tiba hilang internet,
berarti nanti waktunya tetap jalan, apakah jawaban kita akan tetap tersimpan ketika sudah memulai kembali untuk ujian. Terus yang kedua, kira-kira Bu, untuk hasilnya nanti akan disinkronkan ke sistem dikti itu berapa lama? Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pemateri, silahkan. Bu Berlian, mungkin saya yang akan membantu menjawabnya untuk Silahkan, pertanyaannya Bapak. dari Bu Latifah. Jadi Bu Latifah, untuk tadi permasalahan yang mati listrik dan lain sebagainya itu, ya sesuai dengan yang disampaikan oleh pemateri oleh Bu Yanti tadi, bahwasanya ketika mati listrik semua soal akan tersimpan secara otomatis. Kemudian jika nanti Bapak Ibu bisa kembali lagi, bisa mengerjakan lagi, maka Bapak Ibu akan dikembalikan ke nomor yang Bapak Ibu tinggalkan. Misalkan Bapak Ibu sampai nomor 60, kemudian mati listrik, kemudian Bapak Ibu ganti device dan lain sebagainya, atau listriknya itu backup nyala lagi, kemudian Bapak Ibu login lagi, kemudian nanti Bapak Ibu akan secara otomatis dikembalikan ke nomor di mana Bapak Ibu nanti ditinggalkan gitu, seperti itu Bapak Ibu. Tapi ketika mati listrik, alangkah baiknya Bapak Ibu langsung memberitahu kepada para pengawasnya masing-masing gitu ya. Misalkan karena mati listrik maka semua wifi-nya tidak bisa terkoneksi, jadi kan semuanya akan mati, Bapak Ibu akan otomatis hilang dari Zoom dan lain sebagainya, maka saya sarankan untuk segera menghubungi gitu, baik melalui misalkan handphonenya ada paketan data, bisa telepon melalui WA, atau jika tidak ada paketan data di handphonenya mungkin bisa langsung telepon secara manual atau secara tradisional, telepon biasa gitu, menggunakan pulsa seperti biasa kepada pengawasnya untuk memberitahukan kondisi Bapak Ibu gitu, supaya kami di sini tidak mencurigai Bapak Ibu gitu, karena ketika Bapak Ibu hilang dari layarnya pasti nanti para pengawasnya akan mencurigai Bapak Ibu gitu. Jadi untuk menghilangkan kecurigaan tersebut maka komunikasi itu penting itu, maka segera langsung melaporkan gitu. Itu yang pertama tadi mengenai mati listrik. Kemudian yang kedua adalah mengenai pelaporan. Jadi sesuai yang disampaikan sebelumnya bahwasanya sinkronisasi kepada sister yang ada itu biasanya kami lakukan 3 hari setelah tes gitu. Sebenarnya hasilnya itu bisa saja langsung keluar seperti itu, cuma kita dari diktinya diharuskan untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan tes. Jadi kami melaksanakan audit terhadap pelaksanaan tes, misalkan seperti ketika Bapak Ibu tadi mati lampu gitu kan, kemudian dan lain sebagainya, itu kita harus ada laporan, harus ada details gitu, karena ini kan semuanya serba online, jadi Bapak Ibu kita tidak mengawasi secara langsung, jadi harus ada details gitu. Ketika tiba-tiba Bapak Ibu waktunya menghilang dari recording, dari layar dan lain sebagainya, kan itu kita harus melakukan audit kemana sih Bapak Ibu yang menghilang ini. Ternyata ketika kita audit, kita lihat, kita tanyakan kepada pengawas dan lain sebagainya, oh ternyata sudah konfirmasi dan lain sebagainya lah. Hal-hal audit itulah yang akan menjadi laporan semua pelaksanaan. Jadi maka dari itu kita membutuhkan waktu untuk melakukan audit itu, sehingga kita nanti secara otomatis setelah semuanya selesai, nanti tim kami akan mengupload hasilnya itu 3 hari setelah pelaksanaan gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau 3 hari setelah pelaksanaan kok hasilnya belum muncul, maka tim sister yang ada di kampus Bapak Ibu itu berarti belum melakukan sinkronisasi. Jadi biasanya karena kami itu menguploadnya pada sister pusat gitu, sister yang ada di Dikti gitu. Jadi seharusnya itu data yang kami upload itu sudah ada di sisternya Dikti gitu. Sehingga kalau seandainya belum muncul kepada Bapak Ibu setelah 3 hari itu, maka kami sarankan kepada Bapak Ibu untuk menghubungi admin sister yang ada di kampusnya masing-masing untuk melakukan sinkronisasi terhadap sister yang ada di Dikti. Nanti insya Allah setelah terjadi sinkronisasi yang dilakukan oleh admin di kampusnya masing-masing, maka hasilnya akan otomatis keluar seperti itu. Itu saja Bu Berlian. Saya tambahkan Pak Dadang. Nggih, monggo Bapak. Begini Ibu Bapak, untuk bulan ini yang
pada bulan Maret ini, saya kira memang begini Pak Dadang, ini teman-teman dari dosen yang mau serdos itu kejar-kejar masalah waktu. Kami memahami itu, kami bisa membaca. Oleh karena itu nanti pelaporannya disegerakan Pak. Tidak 3 hari, tapi audit itu segera dilakukan dan bisa diupload kepada sisternya Dikti. Jadi biar nanti teman-teman itu lebih cepat untuk mendapatkan auditingnya, nanti kita cepat mungkin 1 atau 2 hari, 3 hari. Jadi nanti semua panitia untuk yang periode ini, periode Maret sama April ini memang sampai Mei itu waktunya memang jadwalnya untuk sertifikasi Pak. Jadi kita agak kerja ekstra teman-teman untuk melaporkan ini, proses auditing dan seterusnya, nanti kita laporkan sesegera mungkin. Jadi insya Allah tidak 3 hari, tapi mungkin kurang dari itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dadang dan Bapak Mas Duki atas jawabannya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada Bapak Alif Kurniawan. Silahkan Bapak. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari tim TAEP UMM. Saya Alif Kurniawan dari Universitas Ahmad Dahlan. Tadi beberapa sudah ditanyakan oleh Bu Latifah, ya. Alhamdulillah sudah diberikan penjelasan. Hanya ada tambahan sedikit untuk pertanyaan untuk peletakan seperti kamera, terus backgroundnya itu harus apakah wajib tembok. Misalkan kalau saya sekarang di belakang kan di kantor, belakangnya itu gorden dan sebagainya, apakah memungkinkan atau diperbolehkan? Dan untuk kamera apakah harus dari sisi kiri gitu? Tidak boleh dari sisi kanan misalkan gitu. Mungkin itu saja, Atur nuwun. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo silahkan ke materi untuk menjawab. Mungkin Ibu Lucy. Pak Dadang mungkin bisa bantu biar cepat. Oke, baik Bapak. Saya akan membantu sebenarnya masalah untuk yang ditanyakan Pak Alif. Terima kasih Pak Alif atas pertanyaannya. Mungkin ini bisa jadi masukan untuk yang lain juga. Perihal background dan juga peletakan kamera. Sebenarnya background itu kami menyarankan untuk tembok itu supaya mudah diawasi. Akan tetapi jikalau memang itu tidak harus misalkan ada gorden terus ada rak buku misalkan, itu juga tidak masalah asalkan sebenarnya itu berhubungan dengan peraturan yang tadi disampaikan oleh Pak Bremi bahwasanya ruangannya harus steril. As long as atau selama ruangan yang dipakai itu adalah steril, ruangan tersendiri gitu yang tidak diakses orang lain, kemudian itu maksudnya tidak bisa orang keluar masuk di situ, kemudian itu benar-benar ruangan tersendiri gitu, itu tidak masalah Bapak sebenarnya. Yang tidak boleh kan seperti kayak kantor yang sistemnya kubikel gitu, kubikel yang kotak-kotak gitu kan, itu kan ada orang yang lewat lalu lalang dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan gitu. Yang diperbolehkan adalah ruangan. Jadi selama ruangan itu steril gitu, seandainya belakangnya itu tidak tembok tapi misalkan rak buku atau gorden, itu tidak masalah gitu. Selama Bapak Ibu nanti bisa terlihat jelas di kamera. Jadi adanya kami menyarankan untuk tembok itu supaya Bapak Ibu terlihat jelas di kamera, itu saja Bapak. Jadi kalau misalkan walaupun itu gorden, kalau Bapak Ibu bisa tertangkap dengan kamera secara jelas, pencahayaannya bagus, insya Allah tidak masalah. Terus kemudian peletakan kamera, ya mungkin tadi disampaikan peletakan kamera ditaruh di kiri mungkin, tapi disesuaikan dengan tempatnya Bapak. Jadi bisa di kiri, bisa di kanan, as long as nanti kamera yang berada di kiri atau di kanan itu bisa menyorot badannya Bapak dan kemudian bisa menyorot layar laptopnya Bapak, itu sudah cukup gitu. Jadi Bapak Ibu boleh menempatkan di kanan, boleh menempatkan di kiri selama
layar kamera yang ada di handphone yang di kanan atau di kiri itu bisa menyorot badannya Bapak dan juga kamera laptopnya. Itu diperbolehkan juga. Terima kasih. Tambahan Pak Dadang. Nggih, monggo Ini Bapak. bukan bermaksud untuk intermezzo guyon, bukan. Kaitannya dengan Pak Muhammad Alif dari UAD, teman kita dari Jogja ini. Yang penting Pak Alif, di belakang korden itu tidak ada orang. Mengapa ini saya katakan? Ini penting karena tempo hari ada juga yang bersembunyi di balik korden atau bahkan di apa itu kita lihat kemudian orangnya itu bersembunyi di bawah kemudian kelihatan tangannya Pak. Masa orang itu tangannya di depan laptop itu ada 3 kan nggak mungkin. Jadi kami itu sebetulnya ingin membantu teman-teman semudah mungkin, kemudian seceria mungkin, rileks gitu, tapi jangan main-main untuk dengan protap gitu loh. Itu saja. Jadi kami tidak ingin bersih tegang itu sejak awal, maka tadi Pak Buda mengatakan semacam itu sebetulnya untuk mengetahui pagar-pagar mana yang tidak boleh dilalui. Asalkan Bapak Ibu mengetahui hakikat pengamanan itu seperti apa, saya kira aturan itu tidak saklek. Apakah harus ditembok? Ya tidak harus. Ada kodenya boleh. Tapi yang jelas, mengapa kok tidak harus pakai background tadi itu? Tujuannya satu, Pak. Biar kita itu tahu tidak ada orang lain selain Bapak Ibu yang peserta. Nah, teman-teman itu ada kadang-kadang periode sebelumnya itu ngumpet di belakangnya korden lah, ya lucu tak gitu itu. Nah, ini jadi mohon maaf, ini perlu kita kejelasan itu agar kita nanti tidak mendapati sesuatu hal yang negatif. Tentu kami itu paham sekali tujuan Bapak itu untuk tes ini lancar, kemudian tidak ada kendala, kemudian tidak saklek kaku seperti provider internasional itu loh Pak. Ini kan boloni dewi gitu, teman kita sendiri, orang kita sendiri yang mengembangkan, masa harus saklek itu. Tapi satu yang tidak ditawar, yang tidak boleh ditawar adalah tadi itu pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya berat tadi itu. Saya kira itu. Nah, terima kasih. Matur nuwun Pak Dadang, Pak Mas Duki. Nggih. Baik, Bapak terima kasih atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Nasro dan Bapak Iskandar. Bagaimana apabila akses webnya menggunakan Safari maupun Microsoft Edge? Oke, saya serahkan kepada Bapak Apri untuk membantu menjawab. Baik untuk Bapak Iskandar dan mohon maaf Ibu, siapa tadi yang tanya? Ibu Nasrah. Untuk penggunaan Safari untuk MacBook sama Microsoft Edge ini sangat mohon maaf tidak dianjurkan Bapak Ibu, karena kan nanti takutnya ketika Bapak Ibu untuk mengerjakan tesnya itu ada ketidakstabilan dalam mengerjakan. Jadi sangat disarankan untuk mendownload Chrome-nya seperti itu. Apabila memang untuk kapasitas memori software laptopnya itu kurang bisa support, mungkin bisa meminjam keluarga atau teman atau kolega agar bisa melaksanakan tes type dengan baik. Atau mungkin yang sudah terinstall dengan Google Chrome-nya. Terima kasih. Baik, Bapak Apri, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan, ini sepertinya untuk Ibu Hernianti. Nah, untuk yang pertama adalah, mohon maaf tadi sempat jaringan jelek pada saat cek audio masuk ke kotak tes diklik apa ya Bu? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, karena dari Ibu atau Bapak Ibu Junifer, mohon maaf rumah saya kecil, jadi ruang tamu dan kamarnya ini berdekatan. Nah, kemudian ibunya juga baru melahirkan, jadi apakah diperbolehkan untuk mute audionya karena ditakutkan akan melakukan pelanggaran. Mungkin Ibu Hernianti bisa dibantu dijawab. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, untuk yang simulasi tadi, Bapak Ibu, saya kembali lagi nggih untuk tunjukkan untuk pengecekan audionya. Tadi klik di mana? Baik, sebentar saya izin share screen dulu. Baik, Ibu nanti ketika sudah masuk di Chrome, ya, dari browsernya, Bapak Ibu bisa klik type,
type.umm.acid ini, kemudian di enter, nanti Bapak Ibu akan masuk ke laman type seperti ini. Nah, ini masih belum laman tesnya ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa untuk mengakses tes audio di sebelah kanan, di pojok kanan atas. Jadi ada dua warna kuning, kotak kuning ini, ada tes link, kemudian tes audio. Tes link ini berfungsi untuk Bapak Ibu simulasi fakta integritas dan juga untuk hari H, untuk tes Bapak Ibu begitu pada saat tes hari Kamis. Kemudian untuk tes audio ini bisa dilakukan sebelum simulasi juga, atau misalnya sebelum hari pengerjaan, sebelum hari Kamis, Bapak Ibu mau memastikan ulang itu boleh. Nah, di tes audio ini bisa diklik begitu. Kemudian nanti ini ditunggu sampai muncul. Sebentar saya ini share ulang karena beda laman. Nanti kalau misalnya itu diklik nanti akan muncul audio testing seperti ini. Gitu. Jadi setelah Bapak Ibu klik, jadi akan muncul seperti ini audio testing. Nah, ini ditunggu sampai suaranya muncul begitu. Nah, jika Bapak Ibu mendengar ini sudah ada suara, ini berarti headset saya koneksi, kemudian The Great Malang area, which offers cool and comfortable weather, is a perfect location for kalau learning, misalnya Bapak Ibu selesai allowing bisa students to keep growing and developing. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa mendengar, misalnya ditunggu 1 menit, 2 menit, setelah klik tes audio, muncul kotak tadi, muncul laman baru, Nah, kalau misalnya tab baru itu tidak ada suara, ditunggu sampai 2 menit tidak ada suara, itu berarti kemungkinannya antara jaringan atau headset yang Bapak Ibu gunakan itu belum terintegrasi, atau misalnya izin suara di Chrome-nya tadi belum dirubah begitu untuk settingnya. Jadi mohon untuk bisa dicek kembali. Tapi kalau misalnya sudah bisa terdengar suaranya, berarti insya Allah sudah aman dan bisa untuk digunakan untuk tes type. Nah, kemudian yang mau saya ingatkan juga, karena terkait dengan pertanyaannya ini, ketika Bapak Ibu melakukan simulasi ini, mohon device yang digunakan itu sama dengan untuk Bapak Ibu tes hari Kamis nanti. Jika Bapak Ibu menggunakan laptop pribadi misalnya dengan headset yang seperti apa, mohon untuk menggunakan itu. Jangan hari H Bapak Ibu menggunakan laptop yang berbeda. Atau misalnya komputernya hari simulasi menggunakan komputer kantor yang penting sudah selesai, tapi hari H menggunakan laptop pribadi. Nah, kami sarankan jangan, Bapak Ibu. Kemarin sempat terjadi juga. Khawatirnya nanti settingnya berbeda, jadi Bapak Ibu tidak bisa mengakses begitu. Itu terkait untuk tes audio. Kemudian tadi untuk yang kedua, mohon maaf apa Bu Berliana? Untuk yang kedua, karena ruang tamu dan kamarnya berdekatan dan kemudian ada bayi, jadi izin kalau untuk di-mute apakah boleh? Itu. Baik. Sepengetahuan saya untuk yang laptop memang wajib di-mute, karena memang yang laptop adalah akses utama Bapak Ibu juga untuk tes, jadi memang wajib di-mute agar tidak mengganggu satu sama lain. Biasanya untuk yang handphone yang tidak di-mute, yang harus unmute karena kami untuk mau mendengarkan suara, tapi itu biasanya bisa volumenya diminimalkan saja. Nah, untuk ini mungkin bisa dengan Bapak Ibu pemateri dari segi pengawasan, apakah jika ada kasus seperti ini mungkin ada pengecualian? Dulu sih, Pak Dada mungkin mengganti mereview dulu sih. Pripun Bapak, mohon diulangi Bu Berlian, pripun? Oke, Bapak Dadang, problemnya adalah karena mungkin adanya gangguan suara karena kamar dan ruang tamunya berdekatan, juga ada bayi, jadi ibu ini bertanya apakah boleh untuk di-mute seperti itu. Oke. Sebenarnya kenapa harus di-unmute itu karena ya itu untuk menjaga kesterilan ruangan seperti itu. Jadi sehingga sebenarnya untuk mem-mute itu tidak diperbolehkan karena kami harus mengetahui apakah ruangannya steril atau tidak seperti itu. Dengan alasan seperti yang diutarakan, mungkin terlihat kami tidak manusiawi gitu karena ini ada bayi, ini ada ini. Tapi itu aturan. Kami kalau memperbolehkan hal tersebut, kami tidak bisa bertanggung jawab pada hal-hal yang terjadi setelah itu seperti itu. Makanya tetap harus melakukan unmute tersebut
Kemudian jikalau memang itu berdekatan dengan ruang tamu misalkan, atau jika itu ada bayi misalkan, mungkin bisa dikondisikan untuk selama tes saja seperti itu. Mungkin kalau ruang tamunya mungkin tidak menerima tamu dulu selama 2 jam saja gitu misalkan, atau mungkin titip bayinya dulu selama 2 jam misalkan. Tapi kalau misalkan toh nanti bayinya menangis di tengah-tengah, ya bayinya diajak sambil tes saja gitu. Kalau bayinya tidak masalah kan, kalau bayi tidak mungkin mengerjakan TOEFL juga gitu, tidak masalah kalau bayinya gitu. Jadi untuk permohonan yang di mute itu mohon maaf sekali. Itu saja Bu Berlia. Ya, tambahkan Mbak Dadang. Jadi intinya kalau masalah bayi memang setuju, tidak ada masalah itu. Yang jadi masalah itu kalau ada bapaknya bayi atau tetangganya bayi yang juga bisa berintervensi itu Bu. Jadi kalau bayi nanti itu mungkin kerugiannya ada pada sisi ibu sendiri jika tidak bisa memanage dengan baik. Mungkin seperti itu, tapi insya Allah aturan itu tidak kaku begitu, tidak, tapi juga bisa fleksibel. Tetapi untuk yang suara tadi itu mohon dipenuhi dengan apa yang digariskan oleh panitia. Sambil mengingatkan ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu absensi pada link yang telah disediakan. Kemudian ada lagi pertanyaan mungkin Bu? Oke, Bapak, masih ada beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang hampir mirip. Yang pertama mengenai username dan password, karena di awal terdapat kendala pada saat registrasi. Jadi bagaimana? Untuk yang kedua, masih ada peserta yang belum mendapatkan kartu peserta di emailnya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, apakah nomor peserta dan nomor pendaftaran itu sama? Monggo, silahkan. Bapak Silakan, ini Bu Lucy kayaknya ada gangguan laptop, nge-freeze. So, Pak Adi menggantikan Bu Lucy atau Pak Dadang atau Bu siapa. Untuk pertanyaan pertama adalah beliau mengalami kendala registrasi di awal. Jadi untuk username dan passwordnya. Oke, baik. Jika Bapak Ibu mengalami kendala pada saat registrasi dan mendapatkan nomor peserta, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi untuk panitia di registrasi untuk segera mendapatkan nomor peserta nomor peserta yang akan dikirimkan ke email masing-masing. Seperti itu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu segera untuk kontak untuk tim registrasi yang sudah kami sertakan. Kontak personnya ada di website Type, dengan terutama mungkin dengan Ibu Eviana. Nanti monggo untuk bisa menghubungi agar kami bisa segera, untuk tim registrasi akan bisa segera memverifikasi datanya, kemudian Bapak Ibu langsung nanti akan dikirimkan untuk identitas atau nomor peserta yang bisa digunakan untuk login besok. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan ketiga tadi, apakah untuk nomor peserta username dan password apakah menggunakan nomor peserta? Betul Bapak Ibu. Jadi username dan passwordnya dua-duanya sama menggunakan nomor peserta. Sama persis. Jadi Bapak Ibu nanti besok bisa tinggal isikan kemudian copy paste saja. Oke. Jadi sama persis. Sudah begitu Ibu. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Adi atas jawabannya. Untuk pertanyaan dari Bapak Anas, mohon maaf izin bertanya, untuk pengerjaan simulasi waktunya kapan sampai kapan? Tadi sudah dijelaskan Pak Anas ya, mulai jam 1 tadi ya. Mungkin Pak Anas tadi tidak connect untuk pas itu ya. Mulai jam 1 Pak Anas, hari ini. Mulai jam 1 sampai jam 17, jam 5 Pak ya. Baik, terima kasih. Jadi mungkin sambil ngabuburit Pak bisa mengerjakan simulasi Pak. Sambil menunggu waktu buka mengerjakan. Ada lagi Bu? Oke, masih ada beberapa pertanyaan. Oke, silakan dulu. Ada pertanyaan dari Bapak Irfandi, ada kemungkinan salah masuk link. Apakah artinya ada 2 link yang berbeda untuk laptop dan HP? Betul sekali Bapak, nanti akan ada 2 link yang berbeda. Jangan khawatir, untuk link akan dikirim secara berkala, tidak langsung berbarengan. Jadi nanti untuk laptop terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan HP, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya
dari Bapak Irfandi, masih dari Bapak Irfandi. Pertanyaannya adalah, dikarenakan beliau ada di asrama kampus bersama 3 mahasiswa lainnya, kemungkinan untuk adanya orang lain masuk ke ruangan itu sangat Tidak besar. bisa. Jadi mohon Tidak bisa. kebijakan dan penjelasan. Tidak bisa, Pak. Jadi kami tegas untuk keberadaan ruangan harus steril. Tidak bisa ditawar yang ini. Jadi kami tidak bisa menoleransi keberadaan orang lain selain peserta. Mohon maaf karena protapnya sangat baku untuk yang ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi mohon maaf Pak, nanti kalau ketika pengawas mendapati itu, Bapak termasuk kategori pelanggaran yang tadi itu, maka kami memberitahu dulu bahwa ini yang tidak ditawarkan adanya orang lain di depan atau di kamar atau di ruangan Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan yang itu jawabannya sangat lugas sekali, tidak diperkenankan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi kemungkinan bisa dikunci ruangannya agar tidak ada yang masuk. Kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Aldicia, untuk tanggal 28 atau tanggal 29 tutupnya pukul 17 hari ini, tanggal 28 Maret. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan lainnya? Mungkin yang terlewat atau belum terjawab, silahkan bisa raise hand. Halo Bu, izin Bu bertanya. Oke, monggo Pak. Tadi sudah saya tanya sebenarnya di chat, cuma nggak dijawab. Tadi masalah, apakah sama nomor peserta dengan nomor pendaftaran? Karena di kartu itu yang ada nomor pendaftaran, nanti salah masuk kan, jadi nggak bisa masuk juga Bu. Terima kasih. Sepertinya sudah tadi Pak Adi. Sama Pak. Jadi nomor dijelaskan peserta, tadi. nomor peserta dan pendaftaran sama. Betul. Oke, baik, makasih ya Pak. Itu yang kami maksud nomor peserta itu Pak. Tadi yang dijelaskan username-nya nomor peserta, password nomor peserta. Yang saya tanya apakah sama nomor peserta dengan nomor pendaftaran? Oh, sama. Sama Bapak. Jadi nanti untuk Bapak Ibu dan khususnya untuk Bapak David, jadi untuk loginnya nanti menggunakan nomor pendaftaran itu Pak. Dimasukkan 2 kali untuk username dan untuk password. Nanti ketika login lagi untuk mulai tes, dimasukkan lagi username dan password. Ada 14 digit, ya Pak ya? Betul, betul. Oke, makasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya? Dan saya ingatkan untuk Bapak Ibu sekalian dapat melakukan absensi, linknya sudah ada di chat box. Sambil menunggu pertanyaan yang lain Bapak Ibu, ini informasi dari kami. Kami semuanya mendoakan kepada Bapak Ibu untuk bisa berhasil melampaui passing grade. Namun demikian, sekiranya nanti ada yang belum mencapai passing grade, mungkin ada pertanyaan yang dulu-dulu itu dimunculkan, yaitu apa sih persiapan kita dari aspek materi? Ini banyak orang yang bertanya. Atau mungkin kali ini tidak ada yang bertanya, mungkin sudah siap semua dari aspek materi. Jadi dari aspek materi, boleh kami sharing juga kepada Bapak Ibu, tidak membocorkan. Yang salah yang tidak boleh itu adalah membocorkan soal. Tapi kalau membocorkan kisi-kisi, nah itu bukan membocorkan namanya, memberitahu kisi-kisi boleh. Nah itu semuanya kisi-kisi bisa dilihat pada buku type online itu, buku type-nya, type preparation, atau Bapak Ibu bisa juga mempersiapkan materi itu dari TOEFL Baron, bukunya Baron. Apa itu? Apa Pak Adi judulnya? TOEFL Preparation Test atau apa? Preparation for ITP Test. Seperti itu. Miliknya yang ditulis oleh Baron itu. Silahkan, apa mungkin dari Cliff, mungkin boleh juga. Yang jelas ada pertanyaan, bagaimana persiapan hari materi? Silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami untuk mendapatkan buku type preparation, atau kalau memang jauh dari Malang, mungkin nanti bisa mendownload bukunya Baron itu. Nah, ini kami kisi-kisinya setara atau mungkin kita rujukannya juga ke sana. Oleh karena itu kami memberitahukan itu.
pertanyaannya mengapa kok harus sama seperti itu? Ini tidak suatu hal tidak keharusan, tapi kita boleh memberitahukan itu, kisi-kisinya itu. Kalaupun ada kesamaan juga tidak apa-apa, maka Bapak Ibu kami beritahukan untuk mempersiapkan diri sekiranya nanti ada yang mungkin 1 kali tes, 2 kali tes masih belum melampaui passing grade. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Apakah ada pertanyaan lainnya? Maaf, mungkin bisa materinya dikirim di grup WA atau tadi tidak bisa, judul... Pak. Tidak dalam buku, Pak. Terlalu tebal sekali, jadi itu kita kemas dalam bentuk buku. Silakan nanti menghubungi koordinator atau Pak Adi mungkin untuk mendapatkan buku itu bagaimana, apakah bisa, kalau kayak sepertinya tidak bisa di-download, Pak ya? Kalau untuk apa Pak, yang type preparation tidak bisa. Nanti lakukan pembelian, betul. Nanti insya Allah untuk akan dikirim oleh Bu Evi biasanya untuk rekomendasi materi yang bisa dipelajari. Nah, kalau kisi-kisinya boleh, Pak. Kisi-kisinya boleh, silakan Bapak Ibu peserta diberitahukan kisi-kisi yang ada pada type itu apa saja. Boleh, itu tidak menyalahi aturan itu. Yang tidak boleh itu membocorkan soal, tidak boleh, larangan keras. Tapi kalau apa materinya itu Bapak Ibu bisa melihat bukunya Baron, itu pasaran sudah ada, demikian juga di type preparation itu. Silakan. Jadi kita perkenankan untuk share kisi-kisi, tidak apa-apa. Oke, baik. Untuk yang terakhir, apakah ada pertanyaan lainnya? Apabila tidak ada, tibalah kita pada akhir dari seluruh rangkaian technical meeting persiapan tes type online yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2023 hari Kamis. Semoga semua informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk membantu kelancaran tes type. Saya mewakili seluruh panitia, berharap semoga Bapak Ibu selalu sehat dan semoga diberikan kelancaran dan hasil yang maksimal. Sekian untuk acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator undur diri dan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sudah boleh